Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan mahasiswa semua. Pada video kali ini saya ingin sharing mengenai etika bisnis. Baik, untuk materi etika bisnis kita lihat di poin yang pertama. Etika bisnis ini merupakan rangkaian prinsip dalam melakukan kegiatan bisnis. Jadi sebetulnya setiap kegiatan, setiap aktivitas itu biasanya ada aturan baik yang tertulis atau yang tidak tertulis. Dan ini dalam bentuk etika sebetulnya banyak hal-hal yang mungkin tidak tertulis gitu. Tetapi sangat penting. Nah, ini mencakup seluruh aspek kegiatan individu, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian etika bisnis ada dalam suatu perusahaan. Ini dapat membentuk nilai, norma, perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat. Nah, ini juga nanti akan berhubungan dengan pelanggan, pemegang saham, dan juga masyarakat dalam konteks eksternalnya. Jadi sebetulnya etika bisnis ini tidak hanya di internal perusahaan saja, tetapi juga penting dalam eksternal perusahaan. Nah, etika bisnis ini akan memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kenapa sih penting? Karena etika ini bisa membentuk perusahaan menjadi kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta menciptakan nilai yang tinggi. Jadi nilai perusahaan itu ketika etikanya baik biasanya akan meningkat, dan ini berhubungan dengan nanti operasional kegiatan usahanya tadi gitu ya. Nah, kemudian menurut Richard George, di sini perusahaan terbagi kepada 3 hal ya. 3 hal ini apa saja kita lihat. Yang pertama adalah produk yang baik. Nah, perusahaan sudah pasti harus memiliki produk yang baik karena akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan tadi. Kalau tidak baik ya sudah pasti akan menurun usahanya ya. Yang kedua kemudian manajemen yang baik. Ini perusahaan yang dimanage dengan baik, maka dikelola dengan baik, maka perusahaan itu biasanya akan lebih berkembang dibanding perusahaan yang tidak dimanage dengan baik gitu ya. Apalagi berhubungan dengan laporan keuangan gitu ya. Yang terakhir adalah etika. Nah, ini yang sangat penting tadi. Semuanya saling mengisi, saling mendukung. Tidak hanya satu bagian saja, tapi harus saling mendukung gitu. Tidak hanya misalnya produknya baik tapi manajemennya tidak baik ya tidak bisa. Atau manajemennya baik etikanya tidak baik tidak bisa juga, dan sebaliknya. Jadi semuanya harus saling mendukung. Kemudian aspek dalam bisnis yang pertama dari sudut pandang ekonomi. Kemudian yang kedua dalam sudut pandang moral, yang ketiga hukum. Nah, untuk ekonomi di sini jangan hanya perusahaan itu mencari untung saja, tapi juga harus menjaga etiknya gitu ya. Etikanya harus dijaga gitu. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang hanya mencari untung tapi tidak beretika gitu ya. Akhirnya reputasinya buruk gitu ya. Kemudian menghormati kepentingan orang lain dari sudut pandang moral ini. Jangan sampai Anda ingin berjualan tapi melarang orang lain berjualan gitu. Dan di sini ada hak dan kepentingan orang lain yang harus kita hormati. Kemudian juga di sini untuk sudut pandang hukum, kegiatan bisnis ini akan terikat dengan hukum positif, hukum-hukum yang berlaku di suatu negara. Kalau di kita ya hukum-hukum negara gitu, negara Indonesia gitu, yang harus dijaga, jangan sampai melanggar hukum. Nah, selanjutnya menjaga etika ini sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan tadi yang
sebelumnya disebutkan ada reputasi gitu ya. Ini sangat penting karena akan menjadi aset yang tidak ternilai. Kalau misalnya perusahaan ini reputasinya tidak baik, biasanya di masyarakat akan sulit diterima gitu ya. Apalagi kalau dia ingin buka perusahaan di suatu daerah, tapi masyarakat tahu bahwa reputasi perusahaan ini tidak baik gitu ya. Biasanya masyarakat akan demo menolak gitu. Begitu pula dengan produknya, mungkin kalau produknya reputasinya tidak baik ya jarang ada yang mau beli gitu. Nah, itu akan berpengaruh. Kemudian selanjutnya, etika bisnis ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tanggung jawab sosial. Jadi etika bisnis ini akan berhubungan erat juga dengan tanggung jawab sosial. Karena tidak hanya berpikir untuk perusahaan saja, tapi juga harus berpikir terhadap masyarakat. Ada perusahaan yang memproduksi produknya tetapi membuang limbahnya ke sungai. Akhirnya perusahaannya untung, masyarakatnya rugi karena tercemari sungainya. Apalagi kalau ada masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai tadi untuk kegiatan sehari-harinya, ini akan sangat berdampak buruk gitu ya. Kemudian etika dan tanggung jawab sosial ini akan mempengaruhi keputusan bisnis. Kita lihat di sini, etika dan tanggung jawab sosial ini akan mempengaruhi keputusan bisnis. Kalau ada perusahaan akan memproduksi suatu produk tetapi ternyata di masyarakat kurang diterima dengan baik karena mungkin ada unsur-unsur yang negatif, maka keputusannya bisa jadi tidak jadi diproduksi gitu ya. Kemudian ini berhubungan juga dengan pendapatannya, karena ketika jadi diproduksi, ketika produknya diterima, maka akan mempengaruhi pendapatan dan selanjutnya akan mempengaruhi nilai dari perusahaan tadi. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama kita lihat etika bisnis ini harus dimiliki dan dijaga oleh setiap individu dan perusahaan. Semuanya harus saling mendukung. Kemudian tidak ada etika bisnis maka akan kacau dalam bisnis dan ekonomi. Kalau pelaku bisnis tidak menjaga etika, kemungkinan masyarakat yang berinteraksi dengan bisnis tadi akan menurun kepercayaannya dan akhirnya mungkin tingkat kepercayaan yang turun tadi berpengaruh terhadap penjualan produk dan akhirnya ekonomi akan menurun dan lain sebagainya, banyak hal. Nah, ini untuk etika bisnis yang harus dijaga gitu, jangan sampai kacau ya. Kemudian etika bisnis membentuk reputasi perusahaan tadi ya. Reputasi akan menjadi baik ketika etikanya dijaga. Yang terakhir adalah etika bisnis ini berpengaruh terhadap penyelesaian masalah-masalah bisnis. Jadi ketika terjadi masalah, maka etika ini sebetulnya bisa menjadi salah satu pegangan gitu ya. Perusahaan yang menjaga etikanya biasanya akan lebih sedikit terkena masalah dalam bisnis gitu. Tetapi ketika perusahaan tadi tidak memegang etika, mungkin banyak masalah dalam menjalankan usahanya gitu. Jadi etika bisnis ini berpengaruh terhadap penyelesaian masalah bisnis. Baik, itu saja mungkin untuk materi di etika bisnis ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.